Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Mustika Saragi. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika PMM 3 semester 7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema 6.2.8. Adapun bunyi dari teorema 6.2.8 yaitu uji turunan pertama untuk ekstrema, di mana diberikan F yang kontinu pada interval I dalam A, B, dan C sebagai titik interior. Asumsikan bahwa F dapat diturunkan pada rentang AB dan CD. Maka dia ada dua kemungkinan. Ini saya jelaskan dulu ya. Yang pertama yaitu dikatakan bahwasannya diberikan F yang kontinu pada interval I dalam A, B, dan C sebagai titik interior. Nah, titik interior itu adalah garis D, C, B, A. Nah, ini adalah titik interior ataupun sebagai titik interior. Nah, ini titik interiornya. Nah, ini disebut dengan titik interior. Dan kita asumsikan bahwasannya F dapat diturunkan pada rentang A, B, C, D. Nah, seperti grafik ini ya kalau digambarkan dalam sebuah grafik. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu maka jika terdapat suatu persekitaran C kurang delta, C tambah delta subset dari I. Sedemikian sehingga f aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk X lebih besar C kurang delta lebih kecil dari C. Dan fx lebih kecil sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C lebih kecil C tambah delta. Maka F memiliki maksimum relatif di C. Nah, ini kita buktikan ya. Yang A. Nah, yang pertama itu kita buktikan bahwasanya X adalah elemen dari N. Kita gambar grafik dulu ya. Dari sebuah grafik aja. Nah, titik AB ini B, ini A. Ini titik C tambah delta. Ini titik X nya. Ini titik C, ini titik X, ini titik C kurang delta. Nah, X itu adalah persamaan dari FC lebih kecil sama dengan Fx. Dan X yang di sini adalah persamaan dari Fx lebih kecil sama dengan Fc. Nah, maka X elemen dari C dikurang delta, C. Nah, ini ya. X-nya itu adalah elemen dari C kurang delta, C. C kurang delta, C. Maka berdasarkan teorema rata-rata ya. Berdasarkan teorema rata-rata terdapat suatu titik di mana C adalah elemen dari X, C. Sedemikian sehingga ya di sini kita bikin f aksen X-nya. Sedemikian sehingga FC f aksen C dikurang f aksen X
sama dengan F aksen C dikurang C, X. Nah, ini didapat dengan menggunakan berdasarkan teorema rata-rata. Nah, maka Fx lebih kecil sama dengan Fc, di mana X elemen dari C, C tambah delta. Maka C elemen dari X, C. Sehingga Fc dikurang Fx sama dengan F aksen C dalam kurung C, X. Maka Fx lebih kecil sama dengan Fc. Maka titik maksimum relatif F, maka titik maksimumnya relatif F, maka titik maksimum relatif F-nya ada di C. Nah, sangat mudah ya. Nah, ini jika digambarkan dalam sebuah grafik, maka titik maksimumnya itu berada di sini. Nah, inilah titik maksimum. Nah, dalam grafik inilah titik maksimumnya. Maka terbukti bahwasannya F memiliki maksimum relatif di C. Nah, untuk yang kedua, sama halnya untuk yang B, yaitu jika terdapat suatu persekitaran C, delta, C kurang delta, C tambah delta subset dari Y sedemikian sehingga F aksen X-nya lebih kecil sama dengan 0. Untuk X lebih besar, C kurang delta, X lebih kecil, C. Dan F aksen X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari C, lebih kecil dari C tambah delta, maka F memiliki minimum relatif di C. Nah, ini sama juga kita menggunakan teorema nilai rata-rata. Nah, yang B itu terdapat persekitaran C kurang delta, C tambah delta subset dari I. Maka F aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk X lebih besar C kurang delta lebih kecil dari C. Dan F aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C lebih kecil dari C tambah delta. Nah, ini sama ya yang poin A, yaitu menggunakan teorema nilai rata-rata. Nah, maka untuk ini dulu ya. Itu terdapat C elemen dari C, X. Maka F-nya ini kurang Fc sama dengan F aksen C dalam kurung X, C. Maka dapat disimpulkan Fc lebih kecil sama dengan Fx. Untuk yang kedua ini, itu C elemen dari C, X, dimana Fx nya dikurang Fc sama dengan F aksen C, X, C. Nah, dapat kita simpulkan juga dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, maka Fc lebih kecil sama dengan Fx. Maka titik minimum relatif ada di C.
Nah, maka terbukti ya terbukti teorema 6.2.8. Apa sih perbedaannya titik maksimum dan titik minimum? Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dari ini. FC lebih kecil sama dengan Fx itu adalah minimum, sedangkan Fx lebih kecil sama dengan Fc adalah maksimum. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.